Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak Islam yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat ke-78, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dirikanlah solat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Solat subuh merupakan salah satu ibadah ritual 5 waktu yang bersifat kewajiban bagi masing-masing individu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski solat subuh jumlah rakaatnya paling sedikit dari ibadah solat wajib lainnya, namun terasa paling berat. Terlebih melaksanakan solat subuh secara berjamaah. Solat subuh berjamaah memiliki banyak keutamaan. Di antaranya, mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat dan terhindarkan dari sifat kemunafikan. Solat sunnah 2 rakaat sebelum subuh merupakan keutamaan solat subuh lainnya. 2 rakaat solat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada sunnah dengan segala isinya. Hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Maaf ya Wanda telat jemputnya. Gak apa-apa Umi, saya lo yang minta maaf udah mengganggu aktivitas Umi. Malum lah ada urusan domestik di rumah sama anak-anak. Oke, sekarang sudah siap kita ke Pondok Pesantren Istiqomah? Iya baik, insya Allah kita akan banyak dapat kebaikan hari ini ya. Oke, bismillah. Bismillah. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang bertujuan untuk memahami agama, ilmu pengetahuan, serta membentuk karakter umat melalui pendidikan. Pesantren sebagai institusi pendidikan yang bisa diakses oleh semua umat Muslim Indonesia. Jadi, mata pelajaran kita pada meski awalnya lembaga pesantren memberikan materi pendidikan agama saja, namun sejalan mengikuti perkembangan, pesantren juga memasukkan kurikulum pendidikan umum. Berdirinya pondok pesantren bukan tanpa tujuan, tetapi ada yang melatar belakangi. Kenapa pondok pesantren itu harus hadir
di dalam dunia pendidikan di negara kita ini. Pondok pesantren hadir sebagai solusi kepada generasi muda muslim agar senantiasa dapat fokus belajar sekaligus mengaplikasikan apa yang mereka pelajari, langsung mempraktekkan apa yang mereka dapatkan dari pelajaran-pelajaran yang didapatkan dari guru-guru atau ustadz-ustadz yang mengajari mereka, sehingga ilmu yang dia dapatkan tidak cepat hilang, akan tetapi langsung dipraktekkan dan kedepannya diharapkan dapat langsung diamalkan dan didakwahkan ke tengah masyarakat luas. Kementerian Agama sendiri ini sudah memberikan satu syarat berdirinya pondok pesantren. Kapan pondok pesantren bisa dikatakan pondok pesantren? Yang pertama harus ada kiainya, harus ada pengasuhnya. Tidak ada pesantren tanpa pengasuh. Tidak ada pesantren yang tidak ada kiainya. Dan kiainya harus lulusan pesantren atau minimal lulusan perguruan tinggi Islam yang sesuai dalam bidangnya, yaitu bidang syariah barangkali, sehingga dia bisa memposisikan diri sebagai kiai di pesantren tersebut. Rukun pesantren itu ada santrinya. Tidak dikatakan pesantren kalau tidak ada santri. Tidak dikatakan pesantren kalau semua isi pesantrennya hanya pengasuh. Harus ada santri, harus ada murid yang diajar dalam pondok pesantren tersebut. Harus ada ilmu pelajaran agama yang berdasar pada kitabut turas atau kitab-kitab para ulama yang dipelajari di pondok pesantren tersebut. Sehingga ini yang membedakan mana pesantren, mana lembaga pendidikan secara umum di luar sana. Ini yang menjadi syarat dan menjadi rukun pesantren berdiri di Indonesia. Oke Wanda, kita sudah sampai di Pondok Pesantren Istiqomah. Alhamdulillah. Iya, nanti insya Allah kita ketemu dengan pimpinannya, Pak Kiai Muyassir Arif. Nanti kita akan banyak ngobrol dengan beliau dan juga lihat-lihat pondok ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Iya Ustaz. Apa kabar Ustaz? Sehat, alhamdulillah. Iya, mohon maaf kami mengganggu waktunya. Masya Allah, nggak masalah, alhamdulillah, dengan senang hati. Tampaknya saya sudah lama tidak main ke sini dan saya lihat ada beberapa perubahan. Alhamdulillah, berkat doanya. Iya. Alhamdulillah. Sehat dengan santrinya? Alhamdulillah. Kami minta waktu sebentar untuk ngobrol-ngobrol Ustaz ya. Oke, ya, kita ke sana aja. Oke, baik. Ayo Wanda. Wah, asik ya suasananya nih. Iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasananya beda nih ya. Terima kasih Ustadz sudah menemui kami di sini dan saya bawa teman nih. Beliau lagi saya ajak untuk lihat-lihat pondok sambil belajar juga tentang Islam. Alhamdulillah. Iya. Ini kita bicara dulu tentang pondok pesantren gitu Ustadz ya. Sebetulnya tujuan pendidikan pondok pesantren itu apa dan apa yang ingin diharapkan ketika orang tua menitipkan anaknya di pondok pesantren itu bekal apa yang sebetulnya perlu seorang santri dapatkan ketika dia lulus? Oh iya. Tentunya pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam ya, yang mana bertujuan
bagaimana generasi muda kita yang di usia sekolah SMP dan SMA itu mendapatkan perhatian dan penanganan yang lebih intensif ya dalam penerapan syariat Islam secara keseluruhan. Pengembangan ekonomi. Alhamdulillah karena selama ini terkesan bahwa Darul Istiqomah ya pesantren panti asuhan yang mana selalu menerima bantuan-bantuan. Alhamdulillah bahwa selama ini kita bisa membangun, kita bisa berbuat dan bisa tetap eksis sampai saat ini berkat bantuan dan dukungan masyarakat. Namun selalu berpikir sampai kapan? Sampai kapan? Ibaratnya kita transfusi terus. Nanti kalau transfusinya tidak ada akhirnya mati juga ya. Nah, sekarang kita pelan-pelan untuk bagaimana mengembangkan kemandirian. Dan potensinya ada begitu. Potensinya ada, alhamdulillah. Jadi kita sudah buat pabrik roti, kemudian insya Allah ada laundry, ada depot air minum isi ulang, kemudian ada pabrik kompos. Jadi kita olah sendiri pupuk untuk kebutuhan sendiri karena kita juga punya kebun dan untuk bisa dijual juga keluar. Insya Allah. Jadi ini yang pelan-pelan kita kembangkan dan tentunya bukan hanya income buat pesantren tetapi itu ditangani langsung oleh para santri. Jadi sehingga life skill-nya dapat. Iya, betul. Ada skill lain yang mereka peroleh gitu ya ketika mondok di sini. Dan tampaknya untuk kedepannya itu ya selain juga keilmuan, skill itu juga sangat penting. Untuk bisa mereka bertahan di pendidikan selanjutnya begitu ya. Iya, baik. Ini semakin luas pembicaraan kita ini Satya secara keilmuan tentang Islam, juga bagaimana situasi di pondok, pengasuhan dan sebagainya. Saya ingin menarik lagi tentang pada ihsan ini kan, karena tingkat paling tinggi seorang muslim itu adalah di ihsan. Apakah menurut Ustadz dengan praktek yang berulang-ulang ya, dengan metode yang di pondok begitu ya, sholat ada tepat waktu, kemudian ada punish dan rewardnya begitu, itu bisa menjamin seorang Muslim gitu, khususnya mereka yang ada di pondok ini bisa merasakan benar-benar yang namanya ihsan itu. Tentunya kita tetap berpegang pada bahasa ala bisa karena biasa. Baik. Jadi seseorang itu bisa kalau terbiasa. Ibarat anak kecil atau anak kita ngaji umpamanya, kalau khatam Quran dapat hadiah. Awalnya mereka mengaji karena mau dapat hadiah. Awalnya mereka belajar karena mau dapat hadiah. Awalnya mereka belajar meraih ranking di sekolah karena mau dapat hadiah. Ada reward yang ingin dicapai, yang disiapkan. Maka itu juga yang kita terapkan. Setelah itu di bulan suci Ramadan 2022 kemarin dia kembali melakukan hal yang sama dan mencapai target tersebut sehingga bisa khatam 30 kali lagi. Di situ kami tidak berikan hadiah. Baik. Alasannya? Alasannya jangan sampai dia beribadah hanya mengejar hadiah. Pelan-pelan di bulan suci Ramadan kita sudah tidak berikan hadiah. Kemudian nanti di prestasi-prestasi yang lain yang kita berikan hadiahnya. Sehingga di khusus baca Quran jangan sampai dia hanya mengejar hadiahnya. Jadi ini tujuan kami mendidik ihsannya. Bahwa engkau membaca Al-Quran seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, maka ketahuilah bahwa Allah melihat. Ketika semua santri tertidur lelap, engkau bangun membaca Al-Quran, maka disinilah diuji keikhlasannya. Disinilah diuji ihsannya. Bahwa insya Allah, Allah yang melihat saya dan Allah yang memberikan ganjaran. Masya Allah. Baik, Wanda, banyak nih yang kita dapatkan dari Ustadz Muyasir gitu ya. Nanti kita akan juga lihat-lihat situasi di pondok ya. Mau bertanya nggak? Belum, Umi. Tapi mohon izin ya Pak Ustadz, kita mau lihat-lihat situasi yang ada di pondok pesantren ini, boleh ya? Insya Allah nanti ada kajian di masjid, insya Allah akan membahas tentang ihsan ini. Para anak santri. Kalau sekiranya ada waktu, bisa ikut nanti. Kita ikut ya. Terima kasih Ustadz Muyasir atas waktunya dan semoga selalu sehat walafiat semua yang ada di sini. Allah mudahkan semua ikhtiarnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pesantren memiliki 3 peran penting. Pertama, sebagai lembaga pendidikan. Karena pesantren menyelenggarakan pendidikan baik formal maupun informal yang secara khusus mengajarkan agama. Yang kedua, sebagai lembaga sosial. Karena pesantren menampung para santri dari berbagai lapisan masyarakat muslim tanpa membeda-bedakan tingkat ekonomi dan sosial orang tuanya. Dan yang ketiga, sebagai lembaga penyiaran agama, seperti masjid pesantren yang bukan hanya untuk kalangan santri saja, tetapi berfungsi sebagai tempat belajar agama dan ibadah bagi masyarakat umum. Saya salah satu pengasuh Pondok Pesantren Darul Istiqomah Manado, terutama di Asrama Putra. Jadi selain kegiatan-kegiatan yang menambah khasanah keilmuan bagi para santri, di pesantren juga terutama di asrama itu ditanamkan pembinaan karakter yang diharapkan pembiasaan-pembiasaan positif yang dilakukan oleh santri di asrama itu juga mereka lakukan ketika mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Misalnya ketika santri bangun itu jam 4 subuh. Jadi pembiasaan bangun sejak awal sebelum sholat subuh. Kemudian sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah ada kegiatan azkar pagi. Ada juga azkar zikir-zikir yang lain. Setelah itu ada tahsin. Dan setelah kegiatan masjid keluar ada juga pembiasaan pembersihan pondok pesantren. Pembersihan asrama, depan asrama, kamar mandi, halaman asrama, dan pondok secara umum. Pembiasaan-pembiasaan ini itu diikuti, dikontrol dan dievaluasi sebagai bentuk upaya pembiasaan positif terhadap santri. Agar apa yang mereka lakukan secara kontinu di pesantren diharapkan juga mereka lakukan di rumah. Alhamdulillah, sejak awal sebelum saya masuk pondok pesantren itu, dari hati yang paling dalam, yang pertama saya itu tidak mau masuk pondok pesantren. Jujur saya tidak mau masuk pondok pesantren. Akan tetapi orang tua saya, ibu saya sudah mendaftarkan nama di pondok pesantren ini, sehingga saya tidak dapat membantah kepada orang tua saya, yaitu ibu saya. Ketika masuk pesantren, yang saya lihat bahwa semua serba paksaan. Yang dulunya kita tidak mampu seperti sholat. Sholat subuh jujur saya di rumah terkadang bolong, bahkan bolong setiap hari. Alhamdulillah masuk di pondok pesantren Darul Istiqomah, subuh alhamdulillah sudah rutin setiap hari. Pada tahun kemarin, tahun 2021, alhamdulillah saya menyelesaikan bacaan Quran itu pada setiap hari 30 juz. 30 juz setiap hari. Yang pertama bahwa saya sebelum pas masuk Ramadan, pas azan maghrib, saya sudah memang niat bahwa saya mau menghatapkan Quran itu satu hari 30 juz. Karena di mana pada masa lalu saya, bahwa saya itu jauh sekali sama Al-Quran. Di mana juga orang tua saya, apalagi almarhum ayah saya, juga menginginkan saya untuk menjadi ustadz. Namun semangat saya itu juga timbul situ. Di mana Al-Quran juga merupakan pedoman hidup bagi kita. Akan tetapi Al-Quran juga memuliakan bagi siapa yang membacanya. Oleh karena itu, saya bertekad di dalam hati saya bahwa pada bulan Ramadan itu,
saya harus menyelesaikan 1 hari 30 juz pada setiap harinya sampai dengan tepat tanggal 30 Ramadan. Alhamdulillah saya selesai, dan itu saya lakukan dengan secara kesendirian. Bahkan terkadang saya sudah ngantuk. Jadi sudah ngantuk ini, tetapi saya ingat, jangan sampai saya tidur, itu jadi baca Quran terakhir saya. Yang itu selalu saya ingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihat Allah. Kenapa? Karena wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Para anak-anakku sekalian, para santri yang saya cintai karena Allah, yang saya banggakan. Sekarang saat ini kita hidup di zaman sangat mudah kita melakukan dosa sembunyi-sembunyi. Dulu kalau orang mau berjudi harus datang ke lokalisasi judi. Di mana orang bisa berjudi di sana? Apakah menggunakan kartu ataukah menggunakan dadu dan seterusnya. Sampai nanti kita meraih yang namanya ihsan, kita ikhlas lillahi ta'ala, mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa mengharap balasan dari manusia, melainkan satu-satunya kita harapkan adalah ganjaran dan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Ustadz, Bu Yasir, terima kasih banyak atas ilmu, waktu, dan kesempatan. Terima kasih banyak atas kunjungannya. Iya. Allah semoga berkah. Insya Allah, amin. Kami doakan semoga Pondok Darul Istiqomah tetap terus ada di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Utara ya, dan terus berkembang, dan insya Allah bisa melahirkan generasi-generasi Islam yang bermanfaat bagi umat Islam di daerah kita. Ya. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Kami pamit, mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.